Ya silahkan. Tadi Mangah tadi ya. Pernah lagi Mangah? Halo. Ya. Ya silakan Mangah. Ad-dhamirul muttasil. Yes kan? Iya iya Mangah. Ad-dhamirul muttasilu wa ma la yubtada'u bih. Mislu. Mislu jalastu katabtum. Apa artinya Mangah? Kata ganti muttasil adalah Jangan kata ganti apa-apa yang domir tidak. mustasil aja Mangah. Dhamir muttasil adalah apa-apa yang tidak didahului dengannya. Apa-apa yang tidak Yang didahului apa dimulai apa? Ada. ibtada'a yabtadi'u. Yang dimulai. Tidak dimulai dengannya. Yang tidak dimulai dengannya. Nah, maksudnya apa? Dia tuh bukan dia yang di depan, tapi dia di belakang gitu. Seperti dhamir muttasil. Seperti jalas tu katab. Jalastu katabtum. Apa maksudnya yang tidak dimulai darinya? Dhamir mutasil adalah apa-apa yang tidak dimulai darinya. Apa tidak mulai darinya? Nah, karena ini dimulainya kan dari jalas, dari katab. Nah, ini dia di akhirnya. Nah, sedangkan yang munfasil kan dari dia yang mulainya. Huwa. Huwa ghaibun misalnya. Dari huwanya mulai. Tapi kalau ini enggak, mulainya dari fiilnya. Itu yang dimaksud. Tapi silakan Akhir Ahmad, tafadhol. Ad-dhamiru munfasilu wa ma yubtada'u bih. Hmm? Dhamir munfasil adalah apa yang dimulai dengannya. Apa yang dimulai dengannya? Contoh, contoh. Halo, Ya, saat ya apa? Gimana Bisdu? Contohnya? mislu, mislu, nahnu, anta, hiya, huma. Artinya tahu ya? Nahnu anta hiyahuma. Tahu saat nahnu kami, anta kamu, hiya dia perempuan, huma mereka berdua. Mumtaz, barakallahu fiik. Mbak Ngah, nomor 5 Mbak Ngah. Al-barizu wa ma lahu surat fil lafzi. Apa maksudnya Mbak Ngah? Al-baris adalah apa yang baginya surat. Itu bukan surat Mbak Ngah. Nah, ini Kalau surah kata yang pakai shad artinya bukan surat. Kalau yang surat yang kayak ya, Al-Quran, surah Quran misalnya pakai sin itu. Tapi kalau surah ini asalnya artinya kalau mufradatnya gambar. Surah itu gambar, asalnya gambar. Nah, surah di sini apa artinya yang gambar. apa baginya Cuman mengartikan menggambarkan menggambar di sini, artinya di sini bukan gambar, menggambar. bukan gambar, tapi mengartikan di sini al-baris huwa ma lahu. Nah, apa-apa yang memiliki bentuknya yang jelas. Jelas Bentuk ya, bentuknya itu. Bentuknya itu jelas itu. Fil lafzi. Nah, bentuknya pada jelas, lapasnya. nampak fil lafzi pada lafaznya. Nah, jadi surah di sini untuk menjelaskan bentuknya jelas, terlihat, tergambar ya, tergambar atau terlihat langsung gitu. Tapi kalau secara mufradatnya surah itu asal surah itu gambar. Mislu Ini contoh menjelaskan qara'tum bukannya, apa Mangah? menjelaskan ya, Iya Mangah?
Artinya surah ini menjelaskan ya. Bukan menjelaskan, Bang, ya. Bentuk yang jelas gitu. Oh, bentuk yang jelas. Bentuk yang jelas. Kalau di khusus untuk yang di sini gitu, Bang. Khusus untuk yang di sini. Khusus untuk yang di sini saja. Fil lafzi. Bentuk yang jelas pada lafaznya. Artinya apa? Arti yang nomor 5 ini adalah baris itu. Baris itu artinya kan jelas. Nah, jadi yang memang jelas dia terlihat pada lafaz. Nah, itu yang baris. Yang baris. Yang karena ini kan masih bagian domir. Domir yang baris. Domir yang baris itu dia terlihat nampak di lafaz itu. Contohnya nih, koroktum. Nah, ini domirnya kan nampak jelas dia. Tum itu domirnya. Koroktu ini domirnya tu. Jelas dia. Korokna ini domirnya. Kelihatan dia. Nah, itu yang dikatakan domir baris. Kalau nampak domirnya, kelihatan domirnya berarti dia domir baris. Nah, sedangkan al-mustatir, tafadhol akhi Rahmat. Ya Ustaz. Al-mustatiru huwa ma laysa lahu syaratan fil lafzi. Lahu suratun. Mustat Ulang lagi lahu sur suratun. lahu suratun fil lafzi. Mislu. Mislu kataba yaktubu uktub. Nah, artikan. Mustatir adalah apa yang tidak jelas bentuknya di lafaz itu. Mm-mm. Jelas. Iya gimana ya? Cara mengartikan ke bahasa kita yang jelas. Jadi kenapa dia menggunakan surah katanya di situ? Oh, artinya untuk memperlihatkan bahwa tergambar langsung gitu. Atau bisa kita artikan seperti baris tadi huwa malahu suratun apa yang dia tergambar pada lafaznya gitu aja. Nah, mungkin itu lebih apa kita mengartikan. Kalau ini malaisa lahu suratun apa-apa yang tidak tergambar pada lafaznya. Dia tidak kelihatan pada lafaznya gitu. Bentuknya itu tak kelihatan. Nah, gitulah memahami karena memang itu yang kami katakan di awal dahulu, sebelum-sebelum sering juga diulang, karena mencarikan bahasa Indonesia yang tepatnya untuk satu apa susah, mencari yang pasnya betul gitu. Nah, jadi kita memang harus paham betul dengan karakter bahasa tuh, zauknya harus ada, rasa untuk bahasa itu harus ada. Ya bagaimana caranya? Dengan kita mempelajari juga budaya Arab. Karena bahasa itu dengan budaya akan sejalan. Nah, dan karena memang iya bahasa Indonesia ini tidak terlalu banyak untuk mewakili menggantikan bahasa Arab tadi, menerjemahkannya gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Insya Allah mudah kita pahami ya. Yang mustatir berarti dia tersembunyi. Nah, ya dia tersembunyi, tak terlihat langsung. Dia lafaznya itu tak terlihat langsung pada lafaz dia. Dia bentuknya tak terlihat langsung pada lafaz, yaitu contohnya kataba. Nah, kataba kan tidak ada domir di sini. Seperti tak ada domir sama sekali. Yaktubu seperti tidak ada domir sama sekali. Uktub seperti tidak ada domir sama sekali. Padahal dia menyimpan domir di sini. Domir apa? Mustatir. Mustatir, kalau menyebutkan domir mustatir harus ada takdiruhu. Mustatir, takdiruhu wa takdiruhu huwa. Diperkirakan dia adalah dia. Dia untuk laki-laki, kataba. Yaktubu juga domir mustatir takdiruhu huwa juga. Karena untuk laki-laki juga. Uktub domir mustatir takdiruhu anta. Karena dia untuk mukhatab. Anta untuk kamu. Kamu yang tersembunyi di situ. Walaupun dia tak terlihat langsung. Kali ini kan terlihat koroktum. Terlihat antumnya. Tumnya terlihat. Koroktu saya membaca terlihat. Tapi kalau ini tidak. Nah itu. Tak ada nampak domirnya. Tapi di dalamnya ada domir. Dia kelihatan seperti tak ada domir, tapi dia mengandung domir. Tapi domirnya mustatir. Baik, nomor 7 silakan Mak Ngah. Putus kan. Nomor 7. Silakan Mak Ngah, nomor 7. Assalamualaikum akhi Ilham. Kaifa haluk? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Udah lama nggak bergabung ya.
Ya Ustaz. Tapi mengikuti rekaman ya, Ki? Ada Ustaz, cuman belum apa, masih di nomor belum sampai 10 Ustaz. Karena sibuk kali Ustaz. Masya Allah, barakallah. Semoga Allah lancarkan semua urusannya dan dimudahkan ya. Baik, berangsur-angsur aja, semampunya aja, Ki. Baik, ah, akan mengikuti aja ya, Ki ya. Ya, Bang, Ustaz. ah? Halo, Bang, ah? Yang nomor 7 San. Ya, nomor 7, ah. Al-jaizu huwa ma yahullu mahallahu zahiru. Mislu, Mislu kataba tubu taktubu. al-jaiz, jaiz itu yang jawaz tadi. Jaiz itu artinya kan yang boleh, yang dibolehkan, yang dianjurkan gitu. Kalau bahasa, kalau penerjemahannya, tapi di sini tentu berbeda nanti. Huwa ma yahullu, apa Bang, ah? Yahullu mahallahu ini kurang ngerti tak? Yahulu, tapi mengartikannya ini gini, Bang, ah. Artikan fa'ilnya dulu. Ini kan fi'il nih. Ini kan fi'il. Berarti kalau ada fi'il, ada fa'il. Mana fa'ilnya di sini kira-kira, Bang? Fa yahullu. Nah, fa'ilnya az-zahir. Fa'ilnya di sini. Az-zahir. Mahallahu ini maf'ul, bukan dia fa'ilnya tapi maf'ul dari sini. Ini pelakunya, ini objeknya. Yahullu artinya kalau lihat kamus artinya banyak. Yahullu itu melepaskan, ya, melepaskan, menguraikan. Nah, ini kita sebut di sini melepaskan. Apa maksudnya di sini? Huwa dia adalah apa yang zahir. Zahir itu melepaskan tempatnya. Jadi Gimana cara? Yahullu ini Yahullu Gimana, Bang? Yahullu mahallahu ini apa artinya? Yahulu itu artinya melepaskan, Bang. Oh, jadi mahallahu sama aja. Beda, mah. Mahalla itu tempat, Bang. Tempat melepaskan tempat yang jelas. Bukan begitu mengartikannya, Bang. Mengartikannya itu yang kami jelaskan tadi. Mengartikan seperti ini, artikan dari fa'ilnya dulu. Mana fa'il di sini? Zahir. Ini fa'ilnya di sini. Berarti zahir itu yang melepaskan tempatnya, gitu. Jelas itu tuh yang melepaskan diri dari tempatnya. Dia jelas, tetapi dia apa namanya terlepas dari atau tidak terlihat pas dari tempatnya tadi. Karena yang lain tuh dia jelas juga. Yang lain ini kan pasangannya katabu. Katabanya jelas, katabunya juga jelas. Tapi dia tidak jelas. Nah, terlepas, zahir tadi melepaskannya gitu. Pada asalnya dia ada domir. Ada domir di sini. Itu yang jaiz. Itu yang jaiz. Yang penting kita pahami yang jawaz tadi adalah yang ini, bentuknya yang untuk fiil madi dan fiil mudhari yang mana dia adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kataba dhamir mustatir takdiruhu huwa, yang untuk huwa. Yaktubu dhamir mustatir takdiruhu huwa, dan untuk huwa juga. Untuk madi dan mudhari'nya untuk huwa. Itu yang dipahami saja. Untuk huwa yang jawaz itu berarti untuk huwa, dan juga taktubu. Taktubu di sini untuk apa? Untuk anta dan hiya. Hiya dan anta nih. Hiya untuk muannas, anta untuk muzakkar. Begitu. Taib. Itu yang jaiz. Yang wajib. Coba dibaca Akhi Ilham. Yang mana Ustaz? Yang nomor 8.
Nomor 8, Ustaz. Oke. Al-wajibu huwa ma la yahullu mahallah al-zahir. Ya, artikan lagi. Ustaz. Ini maksudnya yang wajib saya. Ya, wajib, bukan yang wajib saja. Ini istilah, oke. Ini tidak sama Oh, dengan arti-arti yang umumnya. Ini istilah wajib. yang dipakai untuk ini. Oh. Dia berbeda nanti. Oh, siap. Nah, wajib Eh, adalah apa-apa yang tidak, apa-apa yang zahirnya tidak melepaskan tempatnya. Zahirnya tidak melepaskan tempatnya. tempatnya. Yang tadi zahirnya melepaskan tempatnya, yang ini tidak. Nah, uktub. Dia juga mustatir. Ini jaiz dan wajib ini arti termasuk kepada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Nah, domir mustatir terbagi dua, satu jawaz, yang satu wujub, atau jaiz, yang satu wajib. Yang jaiz, ini contohnya adalah kataba yaktubu taktubu. Untuk huwa, ya, untuk madinya yang huwa, untuk mudhari'nya yang huwa, dan hiya untuk mudhari'nya atau anta. Sedangkan yang wajib, itu untuk fiil amr, ada madinya di situ, fiil amr dan fiil mudhari', ya. Fiil amr dan fiil mudhari'. Ya. Ya, berarti di sini bukan anta, ini hiyanya saja. Karena di sini sudah ada anta di sini. Uktub, tulislah oleh kamu, anta. Anta, ini domirnya yang tersembunyi di anta. Di sini juga tersembunyi anta juga tersembunyi di sini. Anta untuk laki-laki. Naktubu, tersembunyi di sini nahnu. Baik. Memudahkannya untuk menghafalnya gini saja. Mungkin dari pengertian tadi susah kita pahami, tetapi yang untuk jaiz atau jawaz adalah fiil mudhari' yang domirnya huwa dan hiya. Sedangkan madi domirnya huwa. Itu saja. Dia di fiil madi dan fiil mudhari'. Fiil madi yang domirnya huwa, fiil mudhari' yang domirnya huwa dan hiya. Fiil madinya tambah juga satu lagi nanti katabat. Katabat juga. Katabatnya juga berarti huwa dan hiya, sama-sama huwa dan hiya. Sedangkan yang untuk wajib itu untuk domir anta, untuk yang amar berarti amar anta, yang untuk apa? Yang untuk fiil mudhari'nya itu anta dan nahnu. Itu semuanya mustatir. Domir yang tersembunyi. Itulah yang dimaksud tadi. Nah, kita balik lagi ke atas untuk memudahkan jalannya. Ini yang dijelaskan tadi. Ini isim terbagi dua. Dari sisi lafaznya ini dikaji dari kejelasan lafaznya. Yang pertama zahir, yaitu nampak jelas dia. Yang kedua adalah domir, kata ganti yang dia tidak jelas. Domir terbagi dua, muttasil dan munfasil. Tadi sudah dibahas. Dan muttasil, munfasil hanya satu. Muttasil terbagi dua pula. Ada yang baris, ada yang mustatir. Yang baris yang jelas, sudah jelas satu saja. Mustatir yang terbagi dua pula. Ada yang jawaz, ada yang wujuban. Jawaz ini jamak dari jaiz, wujuban jamak dari wajib yang kita jelaskan tadi. Itu peta konsepnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Akhir Ahmad, Akhir Ilham, Mak Ngah, ada pertanyaan atau udah paham kira-kira? Paham, Ustaz. Paham ya, insyaallah. Paham. Mumtaz, barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Dan insyaallah sampai 9:30 ya. Muzakkar al-muzakkar wal muannats. Pembahasan muzakkar dan muannasnya lagi. Jenis kalau bahasa kita jenis kelaminnya lagi. Muzakkar berarti laki-laki, muannas
perempuan. Nah, muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Al-muzakkaru. Tafaddal akhi Rahmat. Ya Ustaz. Al-muzakkar muzakkar adalah menunjukkan atas laki-laki. Ah, zakar itu laki-laki ya. Zakar ini adalah laki-laki. Mislu Muhammadun waladun daftarun baitun. Nah, mumtaz, barakallahu fiik. Muhammad waladun, laki, daftarun, buku catatan itu benda dikategorikan juga ke muzakkar, baitun juga benda ya rumah dikategorikan juga kepada muzakkar. Muzakkar adalah yang menunjukkan kepada laki-laki. Nah, laki-laki. Al-muannats, akhi Ilham, tafaddal. Al-muannatsu huwa ma yadullu ala untha Mislu mithlu Aisyah, Aisyah. Maryam, Sabburah. Sabburatun. Dasar. Sabburatun ya. Ya, artikan bisa. Muannas ya adalah apa yang menunjukkan kepada perempuan ya. Al-unsa. Nah, unsa ini perempuan betul. Pada perempuan. Contoh. Perempuan. Nama orang saat Aisyah, Maryam. Nah, ini Maryam. Saburah apa? Sabu benda dengan saat. Ya, benda. Ini benda nih. Apa artinya nih? Apa artinya, Ki? Lupa saat. Artinya papan. Lupa saat. Ini dicatat di sini. Oh, ya, papan tulis. Papan Ya, tulis. Iya itu. Papan tulis. Ya, Papan tulis. Ini mufradat juga. Nah, semuanya. Saburah itu untuk muannas. Benda yang dikategorikan perempuan. Gampangnya untuk awal nih, benda yang kategorikan perempuan itu umumnya mereka pakai tamar butuh. Ada tamar butuhnya. Maka dia muannas. Seperti ini juga profesi misalnya tabibun. Tabibun dokter. Kalau yang itu laki-lakinya, yang perempuannya tambahkan tamar butuh. Tabibatun. Tamar butuh itu lambang dari perempuan, tapi tidak semuanya, ada sebagian kecilnya yang dia ada tamar butuh tapi dia laki-laki. Apa contohnya? Hamzah, Hamzatun, ini kan tamar butuh. Nah, tapi kenapa dia terkategori laki-laki? Karena memang ini nama laki-laki. Itu saja. Jadi tapi yang tidak ke kategori laki-laki berarti dia akan dominan kepada muannas. Itu muannas muzakkar. Muzakkar sudah jelas tadi. Sudah jelas insyaallah. Sekarang kita cukup mengetahui mana saja jenis-jenis muannas, maka kita akan mengetahui yang muzakkarnya. Umumnya muzakkar tapi ada nanti yang muannasnya. Dipahami kategori muannas, jenis-jenisnya atau macam-macam muannas, maka kita selain yang macam-macam ini kita bisa memastikan dia ada muzakkar. Udah, tolong dibaca Manga. Nomor 1. Maka alamma muannas. Alaman bukan alamma. Alaman muannasan. Alaman muannasa. Apa artinya Manga? Apa yang mengetahui tentang perempuan. Apa Manga? Apa-apa yang alaman itu bukan mengetahui Manga. Alaman di sini artinya adalah nama. Alam di sini adalah nama. Alam ini banyak artinya. Alam ini artinya salah satunya alam. Bahasa
bahasa kitanya alam. Alam atau nama atau bendera. Alam itu artinya banyak. Kadang bisa diartikan alam, Nama-nama jagat raya, alam, bisa digantikan dengan nama, bisa diartikan dengan bendera. Di sini adalah nama. Apa? Makana alaman muannasan. Apa yang tentang perempuan. bernama perempuan. Nama untuk perempuan gitu. Nama untuk perempuan. Dia nama untuk perempuan. Nama untuk perempuan. Fatimatu, Maryamu, Zainabu. Zainabu. Nama untuk perempuan. Pokoknya nama untuk perempuan, maka dia adalah muannas. Dan pahami nama untuk perempuan dalam bahasa Arab. Sekarang kami tanyakan kepada yang hadir pada malam hari ini, Su'ad, kira-kira itu nama laki-laki atau nama perempuan? Laki-laki, Ustaz. Laki-laki, Mak. Laki-laki. Tetapi kalau dalam bahasa Arab, orang Arab, Su'ad itu nama perempuan, bukan nama laki-laki. Kalau bahasa kita, ya, orang kita mungkin Su'ad laki-laki ya. Tetapi kalau dalam Arab, dia bukan Sa'ad ya, beda Sa'ad dengan Su'ad. Ini Su'ad, Su'ad bukan Sa'ad. Su'ad dia laki-laki. Kalau Su'ad dia perempuan. Itulah kami katakan tadi, namanya nama yang perempuan dari tradisi Arab, dari budaya Arab, bukan budaya kita. Itu yang dipahami nanti. Apa saja nama-nama yang perempuan yang dipakai oleh orang Arab. Baik, kita lanjutkan saja. Kami saja bacakan biar cepat karena hari sudah 9:30 dan karena gangguan teknis juga. Yang Zoom-nya harusnya ini premium, tapi belum habis waktunya sudah kembali kepada basic. Kami baru tahu juga ya. Udah ada peringatan lagi. Insyaallah akan nanti diperbaiki. Jadi kita percepat saja. Kami saja yang bacakan. Yang pertama tadi nama yang untuk perempuan. Yang kedua, ma fihi ta'u marbutoh. Apa yang ada ta marbutohnya. Ini ta marbutoh nih. Ada yang ada ta marbutohnya. Tetapi kembali lagi kami katakan tadi, untuk khusus yang nama laki-laki kayak Hamzah tadi, Hamzah tuh kan ada nomor butuhnya. Kalau dia berkaitan dengan nama laki-laki, dia bukan termasuk ke sini. Tapi selain itu, selain nama laki-laki, berarti dia yang ada nomor butuhnya adalah dia muannas. Contoh madrasatun, sekolah, madrasah itu kategorinya muannas. Mimsahatun ini penghapus ya, penghapus. Dia kategorinya juga muannas. Kenapa perlu muannas mudzakarnya? Ini akan berkaitan dengan kita mendomirkannya nanti. Menggunakan fiil-fiil juga kepadanya. Itu. Saburoh. Papan tulis tadi ya, dia muannas. Ana ada tamarbu, taun marbuton. Taun marbutotun. Ta marbutoh. Ini ta yang bulat. Tuh. Yang ketiga, ma fihi alifut ta'nisil maksurah. Alifut ta'nisil maksurah. Ini yang ada di sini dulu. Udah pernah juga nih. Ini bukan ya, ini alif maksurah. Nah, ini semuanya terkategori muannas. Yang ada alif ta'nis maksurah. Ini alif ta'nis nih. Maksurah. Sugro itu sugro asgor. Sugro itu untuk muannasnya, asgor untuk muzakkarnya. Artinya apa? Kecil atau lebih kecil ya. Sugro mengatakan, kalau sugro berarti mengatakan yang kita katakan kecil itu adalah dia muannas, makanya dia menggunakan sugro. Contoh, kiamat sugro, kiamatun sugro. Kenapa pakai sugro? Kenapa tidak pakai asgor? Karena kiamatun itu pakai tamar butoh, berarti dia adalah muannas begitu. Jadi kecil. Kubro dari akbar. Akbar itu besar berarti ya, besar. Yang mana itu adalah yang muzakkarnya akbar. Muannasnya kubro. Menunjukkan sesuatu yang muannas yang besar menggunakan kata kubro. Yumna. Yumna juga ada alif maksurahnya, dia juga terkategori kepada apa namanya? Kepada muannas ya. Yumna yamin. Yamin itu yamin. Yumna muannasnya, yamin muzakkar. Kanan berarti.
Kita lanjutkan. Yang keempat, ma fihi alifut ta'nisil mamdudah. Yang ada alif ta'nis mamdudahnya. Ta'nis ini perempuan, alif menunjukkan perempuan yang mamdudah. Tadi maksurah yang berbentuk ya, mamdudah yang panjang. Nih, yang alif seperti biasa nih. Ini biasanya untuk warna. Sauda. Sauda ini apa? Warna yang muzakkarnya. Warna muzakkarnya adalah aswad. Hajar aswad. Hajar batu itu muzakkar, aswad batu hitam. Muzakkar pakai muzakkar. Sedangkan untuk yang muannas contoh habatus sauda. Habatus sauda. Habatus sauda biji hitam ya. Yang sering digunakan kita pakai sebagai obat ya. Karena itu memang ada hadis dari Rasulullah SAW juga. Jadi menggunakan habatus sauda, habbatun dia muannas. Kenapa? Karena ada tamar butuhnya. Setelah itu sauda, tidak menggunakan aswad lagi, tapi menggunakan sauda. Artinya apa? Hitam juga. Sauda hitam. Baido putih. Abyad, muzakkarnya abyad. Abyad menjadi baido. Darul baido. Berarti darul itu darul itu terkategori kepada muannas juga dia. Darul baido, rumah putih. Sofro dari asfar. Asfar itu kuning. Sofro muannasnya, muzakkarnya asfar. Baik, kita lanjutkan nomor 5. Maka muannasan majazian. Yang muannas yang dikategorikan kepada muannas gitu. Secara majaz. Dia tidak secara fisiknya tapi terkategorikan secara majaznya adalah muannas. Sudah memang itu apanya? Kuadratnya, ketentuannya. Apa contohnya? Contohnya adalah syamsun. Syamsun itu dia muannas. Syamsun. Makanya di ayat wasyamsi waduhaha. Wasyamsi waduhaha. Dan demi matahari dan waktu paginya. Paginya itu yang kedua itu kembalinya kepada mana? Kepada matahari juga. Berarti dia muannas. Yadun, tangan. Ainun. Ainun, mata. Uzunun juga termasuk. Uzunun telinga itu juga termasuk muannas. Rijlun juga termasuk muannas. Kenapa dia termasuk muannas? Ingat saja kalau anggota badan yang berpasang-pasangan dia terkategori muannas. Ya, seperti yadun itu tangan kan sepasang. Terkategori juga muannas juga dia. Walaupun tak ada tamar butuhnya. Nafsun, jiwa. Jiwa juga menggunakan muannas. Makanya di ayat di surat Al-Fajr itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan itu tuh panggilan untuk muannas. Kalau panggilan untuk muzakkar ya ayyuha. Tapi ya ayyatuha itu untuk muannas. Dia memanggil nafs ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tambah pula mutmainnah sifatnya yang tenang. Mutmainnah. Kalau seandainya dia muzakkar cukup mutmainnun. Tapi kenapa mutmainnah? Karena dia adalah muannas nafsun. Ada juga beberapa yang majaziyah. Yang majaziannya yang dia adalah muannas. Seperti adalah kidrun. Kidrun itu panci atau kuali dan yang lain. Atau bejana ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Jam'ut taksir, yang jamak taksir. Banyak jamak taksir itu terkategori kepada muannas rusulun. Makanya ada di surat Al-Baqarah kalau salah ya. Yang tilkar rusulu. Tilkar rusul. Menggunakan tilka itu kata tunjuk untuk muannas. Kalau untuk muzakkarnya zalika. Tilka itu artinya itu. Zalika artinya juga itu. Zalika untuk yang muzakkar, tilka untuk muannas. Pernah di ayat tilka rusul. Padahal rusul itu laki-laki semua. Kenapa dia dikatakan tilka itu ditunjuk dengan kata tunjuk perempuan? Karena memang lafaznya, lafaz rusul itu sendiri kategorinya adalah muannas. Kenapa? Karena dia adalah jamak taksir. Arjulun ya. Juga jamak taksir a'yun. Arjul ini jamak dari rijlun. Itu kaki-kaki. A'yun mata-mata. Bukan mata-mata agen intelijen bukan, tapi
mata, beberapa mata. Ainun, nah ini mufradnya, tunggalnya, ini jamannya ayun. Baik. Yang kita lanjutkan yang ketujuh, al-huruf. Huruf juga terkategorikan muannas. Ba, fa, fi, min, ila, inna. Kalau kita ingin ada nanti domirnya untuk huruf ini, kita menceritakan huruf ini harus gunakan domir muannas gitu. Karena dia terkategori kepada muannas. Nah, yang ke-8 asmaul qura. Asmaul qura itu nama suatu negeri. Nama tempat, nama negeri. Nah, contohnya Misra. Misra. Nah, ini dia kategorinya adalah muannas. Jakarta muannas, Bandung muannas. Pekanbaru muannas. Namanya karena dia nama qura, nama negeri. Sampai di sini ada pertanyaan? Akhi Rahmat, Akhi Ilham, Mangah ada pertanyaan? Belum Ustaz. Belum ya?